Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Intan Dwi Septiana dari jurusan Sistem Informasi UPBJJ Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemenuhan tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Baik, pada tugas 2 ini, saya diminta untuk mencari data kependudukan yang ada di wilayah saya. Data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada kondisi umur. Di sini saya sudah mencari data untuk jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kediri. Ini ada data dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Lalu pada poin 1, silakan buat piramida penduduk dari data tersebut akan menjadi saya sudah dibaca dengan video tutorial berikut. Video tutorial ini sudah saya lihat dan juga saya di sini sudah membuat piramida tersebut. Di sini saya sudah mendownload data kependudukan di wilayah Kabupaten Kediri dengan kelompok umur dari usia 0 sampai dengan 75 tahun ke atas yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dalam satuan data ribu. Lalu di sini saya menambahkan untuk piramidanya menggunakan insert chart menggunakan 2D bar yang stacked bar ini. Lalu untuk desainnya saya menggunakan style 6. Untuk penyesuaian bar ini kita bisa menggunakan format X. Sini kita bisa lihat untuk di labelnya sendiri. Untuk di label kita menggunakan label position low. Lalu untuk number di sini saya menggunakan untuk data yang bawah ini saya menggunakan number dengan kategori custom. Untuk format code-nya tadi saya mengubah datanya dari titik menjadi dari koma menjadi titik dan juga menghilangkan tanda minus. Kita coba kembali untuk pembuatannya. Pertama-tama kita akan mengcopy ini, kita tambahkan ke sheet 2. Lalu kita mengcopy datanya juga di sini. Lalu untuk penduduk laki-laki kita akan menghapus datanya. Lalu di sini kita akan isi dengan nilai minus. Kita copy paste ke bawah. Kita bisa drag. Kita drag sampai sini. Lalu kita buka insert untuk blockbarnya, lalu kita pilih style 6.
Setelah itu untuk titelnya kita bisa kopikan dari artikel ini. Kita besar dulu. Lalu di sini kita bisa mengubah ini di format axis labels next to axisnya di below, lalu bawahnya juga untuk ini number custom. Ini kita akan mengubah komen titik bagian ini lalu menghilangkan tanda minus. Kita lihat sini sudah muncul untuk piramidanya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ada ini. Nah, pada data informasi penduduk ini, yaitu menurut jenis kelamin merupakan salah satu faktor penting dalam mengetahui karakteristik sosial suatu bangsa atau mengindikasikan adanya isu gender pada suatu wilayah. Lalu pada grafik yang sudah kita buat ini mengenai piramida penduduk Kabupaten Kediri tahun 2026 sendiri, ini bentuknya cenderung stasioner atau menyempit di kelompok usia atas atau usia 74 sampai 75 ke atas. Artinya jumlah penduduk usia muda hingga usia produktif masih terbilang besar karena semakin usianya tua maka pada bagiannya ini semakin mengecil. Lalu untuk analisis diagram tersebut pada bagian-bagian bawah ini termasuk kod lebar pada kelompok usia 0 sampai 40 sampai dengan usia 30 sampai 34 tahun yang menandakan masih ada kelahiran dan populasi muda yang masih cukup banyak di wilayah Kabupaten Kediri khususnya. Lalu pada bagian tengah juga masih lebar sampai dengan di usia 50 sampai 54. Lalu pada bagian atas dia semakin menyempit pada usia 60 sampai 75 ke atas yang mengalami penyempitan. Lalu pada garis penduduk laki-laki dan juga perempuannya ini tampak hampir seimbang ya antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi untuk kelompok perempuan pada usia tua semakin sedikit atau lebih banyak ya, lebih baik dari usia 75 ke atas untuk laki-laki, jadi lebih banyak perempuannya. Untuk dari makna demografi sendiri, Kabupaten Kediri ini masih berada pada fase potensi atau perkembangan karena penduduk usia yang produktif ini relatif banyak dan ini kondisinya itu baik untuk tenaga kerja dan ekonomi, tetapi juga menuntut pemerintah untuk memberdayakan lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan hunian yang memadai. Lalu untuk implikasi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota sendiri, karena usia produktif yang lumayan besar, kebutuhan layanan seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik itu akan tetap tinggi karena kelompok usia anak dan remaja yang masih besar juga. Berarti kebutuhan layanan pendidikan itu harus diprioritaskan.
Lalu untuk pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk menjaga agar demografis ini tidak berubah menjadi beban sosial. Kesempatan kerja masih kurang tersedia di wilayah Kabupaten Kediri. Lalu kita menuju ke nomor 2, hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Nah, untuk proyeksi penduduk sendiri, saya menggunakan model bunga berganda yang rumusnya adalah PT sama dengan A tambah B0 dikali T, di mana PT sendiri merupakan penduduk pada tahun proyeksi T. Lalu untuk A sendiri merupakan koefisien atau rata pertambahan penduduk yang terjadi. Lalu B0 merupakan penduduk pada tahun dasar, dan T merupakan periode waktu proyeksi atau sama dengan selisih tahun proyeksi dengan tahun dasar. Lalu diketahui karena kita memerlukan koefisien untuk A, kita bisa mengambil data 2 tahun sebelumnya pada tahun 2024. Ini saya mengambil data tahun 2024 di sini. Dengan jumlah total penduduknya 1.689.916 jiwa. Lalu untuk B0 sendiri atau penduduk pada tahun dasar yaitu 2006 itu 1.702.262 jiwa. Lalu untuk mendapatkan nilai A, kita bisa mengambil B0 dan juga B2024 dibagi 2. Jadi jarak dari tahun 2024 dengan 2026 dan menghasilkan 857.304 jiwa per tahunnya. Untuk T sendiri kita menghitung dari periode waktu yang akan dihitung yaitu tahun 2040 kurangi 2026, jaraknya 14 tahun. Perhitungannya sendiri P2040 yaitu dari A 857.204 ribu jiwa ditambah 1.702.262 jiwa dikali dengan T 14 tahun mendapatkan 24.688.972 jiwa, sehingga dapat kita bahwa 2040 mengalami peningkatan yang sangat pesat untuk perkembangan penduduknya di wilayah Kabupaten Kediri. Setelah itu kita ke nomor 3. Di nomor 3 sendiri kita melakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan pada tahun tersebut, tahun data yang kita pakai adalah tahun data 2026 dan proyeksi kebutuhan vaskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, yaitu kebutuhan vaskes sama dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit vaskes. Di sini ada catatan untuk 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk atau disesuaikan dengan kepadatan luas wilayahnya. Nah, untuk nomor 3 sendiri, kita akan menganalisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan dan juga vaskes di tahun 2026 dan 2040. Yaitu di 2026 jumlah jiwanya itu untuk penduduk itu ada 1.702.262 dibagi 30.000 mendapatkan 56.000 sekian ya, sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan pada tahun 2026 mencapai 57 unit vaskes. Lalu untuk di tahun 2040 sendiri kebutuhan vaskesnya dari 24.688.972 jiwa bagi dengan per unit puskesmasnya 30.000
yaitu mendapatkan 822 sekian, sehingga Akuntabilitas Kesehatan pada tahun 2040 mencapai 822,3 unit vaskes. Dari laporan analisis ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri harus melakukan perencanaan penambahan fasilitas kesehatan secara bertahap agar pelayanan kesehatan tetap optimal dan merata, di mana komposisi penduduk usia produktif yang cukup besar juga bisa memberikan kebutuhan pelayanan kesehatan umum, kesehatan kerja, ibu anak, fasilitas kesehatan penunjang lainnya yang semakin meningkat di masa yang akan datang, khususnya di tahun 2040. Di mana fasilitas-fasilitas ini harus disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan struktur umur masyarakat untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain sebagai analisis kesehatan, proyeksi ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Kediri dengan penambahan fasilitas penunjang lainnya berbasis kebutuhan penduduknya seperti jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan ruang publik agar pembangunan kabupaten jalan terarah dan terus berkelanjutan. Dengan demikian, proyeksi penduduk bukan hanya angka statistik atau analisis saja, tapi juga instrumen penting untuk merancang wilayah kabupaten yang sehat, aman, dan layak huni di masa depan yang terus berlanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan praktikum ini mungkin jika ada salah atau kurangnya mohon diberikan tanggapannya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.